Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu bersyukur pada apa yang belum ada? Kan kita bersyukur selalu pada apa yang sudah ada, betul nggak? Pernah nggak bersyukur pada yang belum ada dan yang akan ada? Pernah nggak kita berterima kasih pada yang tidak ada itu? Bapak Ibu, ketika kita seperti sekarang ini, tidak didatangi penyakit, tidak didatangi orang yang menipu, tidak didatangi bencana, itu kan tidak ada. Pernah nggak kita berterima kasih pada mereka semua? Yang tidak ada itu, nyaris tidak pernah. Kita selalu berfokus pada yang ada. Padahal di balik yang ada itu ada yang tidak ada. Bapak Ibu, gerak itu tidak ada kalau tidak ada diam. Dan yang menghasilkan gerak itu adalah diam itu sendiri. Coba sekarang diekstrapolasi, belajar bersyukur kepada yang tidak ada. Bersyukur karena tidak datang penyakit. Bersyukur tidak ada orang yang merampas harta kita. Tidak ada. Belum ada. Tapi jangan-jangan sudah siap-siap mau ada. Tapi dengan begitu, jangan-jangan yang siap-siap mau ada, mana mendadak jadi tidak ada. Oh, luar biasa Bapak Ibu kalau kita mau ekstrapolasi. Jadi dari mana kemarahan itu? Satu, kemarahan itu karena reaksi kita. Reaksi terhadap apa? Reaksi terhadap pikiran dan perasaan. Itu reaksi tubuh. Dan tubuh bereaksi seperti itu, yang namanya marah, itu tergantung pemaknaan yang diberikan oleh pikiran. Setuju nggak Bapak Ibu? Kemarin ada yang datang sama saya minta konsultasi. Kenapa? Ibu, ini masalahnya apa? Saya punya suami. Suami saya itu pelitnya, auzubillah Pak. Apalagi keras kepala. Apalagi kalau dinasihati marah. Apalagi keluar semua. Terakhir saya bilang, sudah cukup ya cerita keburukan suami pada saya aja. Jangan ceritakan lagi pada yang lain. Kan maunya suami baik, tapi yang diceritakan semua keburukannya. Apa tidak ada dari tadi cerita suami kamu itu baiknya sedikit pun? Coba ceritakan suami kamu itu, masa gak ada baiknya? Akhirnya saya tutup cerita keburukannya, ternyata kebaikannya banyak. Tapi karena fokus pada keburukannya, maka cerita tentang keburukan itu menjadi tabir, sehingga kebaikannya nyaris tidak terlihat. Padahal kebaikannya banyak. Luar biasa, pengen suaminya baik, yang diceritakan keburukannya. Saya bilang cukup sama saya aja. Siapa teman bicaramu di rumah? Anak-anak. Jadi kalau cerita dengan anak-anak gimana? Ya cerita yang kayak tadi. Bapakmu itu pelit, keras kepala, gampang marah. Dan anak-anaknya itu ngasih label sama bapaknya. Bapaknya yang tadinya baik dikasih label, menguat energinya. Hukum fisikanya, kemana kita memfokuskan pikiran, ke situ energi mengalir. Saya bilang sama ibu itu sebelum pulang, minta maaf sama suamimu. Kenapa? Karena kamu yang membuat suamimu tambah pelit. Kamu yang membuat suamimu tambah kasar. Kamu yang membuat suamimu semakin tidak baik. Kamu yang ngasih label pada suamimu. Kamu yang mendoakan suamimu seperti itu. Mau doa, ya Allah baikan suami saya, gak laku. Bapak Ibu perhatikan saya. Ini penting untuk saya sampaikan. Allah tidak akan mengabulkan apa yang kita inginkan, tapi Allah akan mengabulkan langsung, tepat apa yang kita yakini. Allah tidak akan mengabulkan apa yang kamu mau, apa yang kamu ingin, tapi Allah akan mengabulkan secepat kilat apa yang kamu yakini. Karena kita yakin suaminya pelit, ya sudah pelit. Padahal pengen suaminya berubah. Loh kok saya ngomong gini ya? Kayaknya di sini banyak yang kayak gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Pasti nyambung lah. Jadi ngerti sekarang kemarahan. Dari mana marah itu datangnya? Kemarahan itu sebetulnya membuktikan bahwa di dalam diri kita masih ada energi itu. Nah, orang yang dihadirkan yang membuat kita marah itu sebetulnya kayak saklar.
Dia dihadirkan dengan tujuan untuk mengingatkan kita bahwa di dalam diri kita masih ada energi itu. Itu saja sebetulnya. Bahkan kita melampiaskan kemarahan pada orang lain. Kekesalan itu artinya ya ketika ada orang yang membuat kita kesal, bukan harus diserang orang itu. Itu sedang mengingatkan, semesta mengingatkan bahwa dalam dirimu masih ada energi itu dan kamu belum selesai dengan diri kamu sendiri. Bapak Ibu, kalau semua orang begitu, udah aman. Jadi sekarang mengerti, kemarahan dari siapa? Dari kejadian, dari peristiwa, atau dari diri yang belum selesai? Yes. Kemarahan itu karena kita masih dikuasai oleh keakuan kita sendiri. Kemarahan itu muncul karena sebetulnya yang dominan dalam diri kita bukan kesadaran, tetapi diri palsu kita, ego kita. Di mana kesadaran? Kesadaran sedang tertutup oleh tabir yang bernama ego dan keakuan itu. Jadi kalau begitu saya bertanya sekali lagi, apakah kesadaran murni itu perlu dicari? Tidak. Dia sudah menunggu kamu sekarang. Dia sedang menunggu kamu, sudah rindu untuk diungkapkan olehmu. Sudah menunggu semuanya Bapak Ibu. Keberlimpahan sedang menunggu. Rezeki yang berlimpah sedang menunggu. Kesehatan sedang menunggu. Kebahagiaan sedang menunggu. Semuanya sedang menunggu. Hanya menunggu diizinkan. Buka tabir. Saya berulang kali menyampaikan ini. Begitu kita percaya bahwa kita akan punya beras kalau punya uang, kita akan terus mencari uang. Kenapa tidak di bypass saja? Punya uang, gak punya uang, beras pasti ada. Bypass aja. Kan tidak ada orang yang makan uang. Betul? Kan tidak ada orang yang membangun gedung pakai uang. Gak ada. Pakai semen, pakai pasir. Betul nggak? Cuman kita otaknya sudah selalu bergantung kepada uang, seolah-olah uang adalah segalanya. Kita tidak percaya bahwa itu bisa di bypass. Bisa. Bahkan kita bisa punya mobil tanpa uang. Bisa di bypass. Minggu yang lalu ada yang dapat sepeda motor tanpa uang, di bypass. Mau sepeda motor lagi? Udah, pikirkan, rasakan dulu. Sepeda motor sudah ada di tanganmu. Nanti ada lagi yang lebih menakjubkan lagi dari saya. Tenang aja. Tahu ya kemarahan dari mana? Oke. Penghalang bukan kemarahan. Kapan Bapak Ibu marah? Bapak Ibu marah ketika ada situasi yang tidak sesuai dengan rencana ego. Ulangi. Kemarahan itu terjadi ketika berhadapan dengan situasi yang tidak sesuai dengan rencana ego. Bapak Ibu, jujur ya, anak harus sekolah tinggi, ya, baru disebut sukses. Kalau sekolahnya tidak tinggi, disebut gagal. Siapa yang ngasih judul itu? Buatan siapa itu? Sehingga dipaksa anak harus sekolah tinggi. Padahal anak ini tipe otaknya bukan tipe logik. Tipe otaknya tipe action. Tipe otaknya tipe emosi. Tipe otaknya tipe master. Bukan tipe logik. Dipaksa oleh kita. Malah anak sakit. Malah anak stres. Tapi karena ego selalu begitu. Seolah-olah kesuksesan itu seperti yang dibicarakan banyak orang. Makanya ketika anak tidak mau sekolah, langsung kita merasa gagal mendidik anak. Begitu? Buatan siapa? Buatan ego. Kalian lalu marah pada anakmu itu. Memalukan, dianggap ketika anak tidak mau sekolah, dianggap seolah-olah status sosial kita turun, begitu? Padahal anak ini dipersiapkan oleh Allah, bukan dipersiapkan oleh kamu. Sistem pendidikan kita pun memaksa agar seluruh anak seperti yang dimaui oleh guru dan sekolah. Anak harus mengikuti seperti yang diinginkan kurikulum. Ketika anak itu kritis, kreatif, disebut anak pembangkang. Bahkan dikeluarkan dari sekolah. Bayangkan, di dunia pendidikan pun kebodohan sudah sedalam itu. Lalu anak dibentuk seperti yang guru mau. Dan kalau anak mengikuti apa yang dikatakan guru, seolah-olah itu anak yang penurut, dikasih nilai besar. Ketika anak membangkang,
Ketika anak itu kreatif, tidak sesuai dengan pendapat guru, disalahkan, gurunya marah. Bayangkan. Harusnya kan dihargai. Tidak ada pemenang hadiah Nobel kalau semua orang hanya mengulang-ulang pikiran yang sama. Coba Bapak Ibu, kalau setiap benda berbenturan dengan dinding pasti mantul, sudah kita setuju. Tapi ada orang yang berpikir, kayaknya tidak begitu deh. Karena benda adalah ruang kosong, dinding adalah ruang kosong. Harusnya ada energi tertentu yang terkuantisasi pada tingkat energi itu, di mana benda bisa menembus dinding. Ada orang yang berpikiran itu. Mungkin kalau tidak dibuktikan dengan eksperimen, dianggap orang itu adalah orang gila. Betul Bapak Ibu? Yang kedua, tabir yang paling berbahaya adalah keserakahan. Keserakahan ini apa sebetulnya? Muncul dari mana? Keserakahan ini muncul dari perasaan tidak cukup. Selalu mengikuti halusinasi pikiran. Ketika ada sesuatu yang nyata, malah berpikir yang tidak nyata. Inilah kotoran-kotoran tabir-tabir yang akan menghalangi kita sehingga kita sulit mencapai langit kesadaran tertinggi kita sendiri. Padahal langit kesadaran itu sekarang sedang menunggu untuk dibukakan oleh kita. Hanya disingkirkan saja semua tabirnya. Luar biasa. Dan yang terakhir adalah kebodohan. Bapak Ibu, orang bodoh itu bukan orang yang tidak punya pengetahuan. Orang bodoh itu adalah orang yang berhenti belajar karena dia merasa paling bisa. Orang bodoh itu orang yang berhenti belajar karena merasa dia paling tahu. Maka ciri orang bodoh, lihat, menghakimi, menjustifikasi, menilai orang benar salah menurut versi dia. Ingat ya, itu adalah perilaku orang bodoh. Orang yang luas pengetahuannya tidak pernah menghakimi. Orang yang luas pengetahuannya seperti samudra, sungai jernih diterima, sungai kotor diterima. Dia terima semua apa adanya. Orang yang masih memilah dan memilih, dia senang ini tidak senang itu, dia setuju ini tidak setuju itu, itulah kebodohan. Bapak Ibu, ciri orang bodoh itu dia masih melekat pada dualitas. Benar salah, baik buruk, suka tidak suka. Itulah tabir yang menutupi kita, sulit untuk mencapai puncak kesadaran kita yang tertinggi. Jujur sekarang, apakah 3 tabir ini masih ada pada diri kita? Masih? Bapak Ibu mau kembali kepada kesadaran murni Bapak Ibu? Sudah tahu caranya sekarang? Singkirkan semua tabir. Makanya orang tua kita dulu, 5 tahun yang akan datang saya akan meninggal, hari itu jam sekian tahu. Karena sudah tidak ada tabir lagi. Sudah selesai dengan dirinya sendiri, tidak ada kemarahan, tidak ada keserakahan. Sudah tersingkap dirinya dari segala kebodohan. Yuk kita sekarang buka ayatnya. Ini Quran surat Qaf, surat ke-22, surat ke-50 ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hada. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Hal mana? Hal ini tuh hal mana? Yang tadi saya ungkapkan Bapak Ibu. Bahagia itu sudah ada, tinggal diizinkan. Cuma terhalang, ada penghalang kebahagiaan. Bersih itu sudah ada, cuma terhalang oleh kotoran, terhalang. Cahaya itu sudah ada, cuma terhalang oleh kegelapan. Kesadaran murni itu sudah ada, cuma terhalang oleh ketidaksadaran. Yuk sekarang, perhatikan saya. Laqad kunta fi ghaflatin min hada. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Sebegitu dekat semuanya sudah bersama kamu, menunggu untuk diizinkan saja. Tidak perlu kamu mencarinya. Lalu Allah bilang, fakashafna anka gidoaka fabasharukal yaumal hadid. Maka kami singkapkan daripadamu tabir yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada saat itu menjadi amat tajam. Jadi ayat ini Bapak Ibu menjelaskan apa?
menjelaskan bahwa semua itu sudah ada, sudah tersedia, cuma terhalang. Bahkan sepatu yang Bapak Ibu idamkan itu sudah ada. Mau merek apa? Yang branded itu sudah ada. Hanya menunggu dipindahkan. Dari etalase toko ke rak sepatu di rumah kita. Ketika kita jalan-jalan, wah mahal, gak mungkin saya bisa beli. Perampokan. Uang dari mana? Gak akan pindah sepatu itu. Tapi, wih bagus, cocok dengan anatomi tubuh saya. Keren deh saya pakai sepatu ini. Imajinasikan, rasakan seolah-olah sudah olahraga pakai sepatu itu sampai keringatan padahal belum ada. Tapi perasaan emosi sudah sampai di situ. Bapak Ibu percaya sama saya, gak usah berpikir caranya. Sepatu itu pasti pindah dengan cara Allah. Keren gak Bapak Ibu? Menakjubkan gak hidup? Iya. Kalian itu terlalu banyak baca doa-doa mustajab. Udah tukar tambah aja. Tiap belanja ke toko buku carinya doa-doa mustajab lagi, doa-doa mustajab lagi. Lah yang nulis bukunya aja gak ngerti. Dia juga gak mustajab doanya. Ingat ya, Allah tidak mengabulkan apa yang kamu inginkan, tapi Allah hanya mengabulkan apa yang kamu yakin. Karena yang diyakini di pikiran, di perasaan kita itu sudah menjadi energi. Energi dipancarkan ke semesta menjadi transmisi. Dan energi ini yang akan bisa beresonansi dengan quantum field, medan kuantum yang tersedia di ruang kosong ini. Ya, nanti cari tuh, baca artikel tentang ya tunneling quantum effect yang dikemukakan oleh pemenang hadiah Nobel. Sekali-kali baca yang berat-berat lah ya, biar otaknya ada gunanya. Udah kumpulan doa-doa mustajab udah hafal kan? Udah. Paham ayat ini? Jadi ayat ini memberikan isyarat apa sebetulnya? Sekarang semuanya sudah menunggu. Hanya tinggal disingkirkan tabirnya. Makanya ayatnya fakashafna anka gidoaka fabasarukal yauma hadid. Maka Allah bilang laqad kunta fi qoblatin min hada. Cuman kamu lalai aja tentang ini. Makanya saya buka sekarang supaya gak lalai. Walaupun ini baru pendahuluan, walaupun ini baru wacana Bapak Ibu, tapi wacana ini yakin akan memberikan kesadaran baru. Oh ternyata betul kata Allah, waja'alna lakum fiha ma'ayisa. Segala kebutuhanku sudah Allah sediakan. Cuman semuanya tidak mengalir karena tertahan. Tertahan oleh apa? Oleh buah khuldi, oleh program yang pernah disantap sama Adam ini. Kebanyakan makan buah khuldi. Hidup itu penuh perjuangan. Uang itu sulit. Cari kerja itu susah. Semua diinputkan ke sini. Ya sudah. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu pikirkan. Clear sampai sini? Oke. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran. Ini surat Al-Balad ya. Surat Al-Balad ayat yang ke-8, surat ke-90. Alam naj'allahu ainain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah penglihatan? Bapak Ibu, ternyata kita ini oleh Allah dikasih 2 buah penglihatan, bukan 2 buah mata. Kan selama ini kan terjemahannya kamu sudah dikasih 2 mata, udah aja. 2 penglihatan, 1 penglihatan rohani, yang kedua penglihatan jasmani. Mata ini cuma kornea mata, daging, darah, pembuluh darah, semuanya materi. Dan mata yang materi ini memang hanya diperuntukkan untuk menyaksikan yang materi, itu pun terbatas. Untuk melihat bintang yang jauh, nggak bisa lagi, harus menggunakan teleskop. Untuk melihat benda-benda mikroorganisme,
mikroba, bakteri, harus menggunakan mikroskop. Harus dibesarkan beberapa kali. Menggunakan lensa perpaduan lensa cekung dan lensa cembung. Divariasikan sedemikian rupa sehingga ya bayangan jatuh di tempat yang mata kita bisa menyaksikannya. Itu sains. Tapi Allah bilang, alam naj'allahu ainain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah penglihatan? Sadar nih, yang baru bisa melihat dengan mata lahir, ingat, kamu baru menggunakan 1 mata, 1 penglihatan. Ada 1 penglihatan lain yang masih tertutup dalam diri. Kelopak matamu masih tertutup. Bapak Ibu, begitu kelopak mata lahir pun ditutup, maka mata tidak bisa melihat. Begitu kelopak mata batin kita juga tertutup, nyaris tidak bisa melihat. Tapi kelopak mata batin itu yang disebut dengan mata kalbu tidak untuk melihat apapun kecuali untuk menyaksikan Dia yang maha tak terlihat. Makanya orang yang sudah terbuka mata kalbunya, dijelaskan dalam Al-Quran, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhir wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imani. Indah sekali. Maka siapapun yang sudah terbuka mata kalbunya, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya aku telah memberikan keterbukaan kepadamu. Fatham mubina, keterbukaan yang amat nyata, bukan hayalan, bukan ilusi, nyata. Maka siapapun yang sudah terbuka penglihatan kalbunya, maka itulah yang disebut orang beriman. Dan ciri orang yang beriman, kata Quran, allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatmainul qulub. Dan orang-orang yang beriman yang sudah terbuka menyaksikan sejati dirinya dalam dirinya, kalbunya selalu tentram karena dia bisa mengingat Allah. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, kalbumu akan menjadi tentram. Bapak Ibu, kalau kalbu sudah tentram, ketentraman akan menarik ketentraman, kedamaian menarik kedamaian, keberkahan menarik keberkahan, kacau balau akan menarik kacau balau. Maaf ya, banyak orang yang bertopeng agama tapi kacau balau di dalam. Mengatasi satu masalah kecil aja dengan kemarahan, keserakahan, kebodohan, mengerikan. Ya. Di lembaga pendidikan yang katanya pusat pendidikan, di situ masih ada hukuman. Ketika anak tidak mengikuti aturan, dihukum, dikeluarkan, bahkan dibuli. Dibuli bukan oleh siswa, dibuli oleh gurunya sendiri. Ada anak yang tidak sesuai dengan maunya guru, dimarahi di depan guru, dimarahi di depan teman-temannya. Beberapa hari yang lalu saya kedapati orang yang konsultasi sama saya, mengalami masalah berat. Karena apa? Anaknya waktu kecil, karena saking sensitif, dia pernah dimarahi oleh gurunya di depan teman-temannya. Besoknya nggak mau sekolah lagi. Pindahkan sekolahnya ke sekolah lain. Kali aja gurunya waras. Ternyata dapat guru yang sama. Anaknya dimarahin lagi di depan temannya. Dan kemudian tidak mau sekolah. Sampai sekarang mengurung diri di dalam ruangan. Tidak mau keluar karena takut dimarahi. Itulah pentingnya guru itu mengetahui masa perkembangan siswa, tipe otaknya apa. Makanya guru itu harus tahu ilmu profiling. Golongan darahnya apa, tipe otaknya apa, dia inginnya diperlakukan apa. Kalau dia sangat sensitif, hati-hati. Ya, bayangkan Bapak Ibu, kita menitipkan anak-anak kita ke sekolah, tidak tahu apa yang diperlakukan mereka di sekolah. Orang tuanya menangis di depan saya. Harus digimanakan anak saya. Lukanya terlalu dalam. Setelah itu apalagi dihukum, dikeluarkan dari sekolah. Katanya tidak, di sekolah tidak boleh ada bullying. Tapi bullying itu dilakukan oleh gurunya sendiri di hadapan teman-temannya. Bayangkan Bapak Ibu. Mau nyekolahkan anak kita di mana Bapak Ibu?
Saya bukan menjelekkan sistem pendidikan kita. Ada yang harus diperbaiki. Guru itu harus datang dari keluarga yang bahagia, yang sudah selesai. Kalau dia datang dari keluarga yang membawa luka, ketika ada stimulus dari siswa, dia akan marah melampiaskan ketidakselesaian dirinya di hadapan kelas pada siswanya sendiri. Orang yang marah itu Bapak Ibu, bukan karena ada faktor yang membuat dia marah, dia belum selesai dengan dirinya. Itu tabir. Mau belajar ilmu kesadaran? Yuk, belajar dulu. Sebelum nanti saya bimbing untuk menemukan sidratil muntaha yang sejati. Udah sekarang, latihannya sederhana. Mulai sekarang, stop marah. Stop serakah. Terbuka pada setiap informasi. Belajar. Jangan merasa paling benar. Agama bukan kemampuan menghafal ayat-ayat. Agama bukan kemampuan menghafal hadis-hadis. Agama bukan kemampuan melantunkan suara ketika baca ayat. Bukan. Agama adalah akhlak. Ya. Lanjut. Jadi ada dikasih berapa penglihatan oleh Allah? Sudah digunakan dua-duanya. Masih merem. Tapi ngaku orang beriman begitu. Nah itulah. Boleh ngaku nggak apa-apa. Nggak diaku. Makanya lalai dari hal apa? Perhatikan. Di Quran surat Qaf, ya. Kalau tadi kan Qaf yang ke-22. Yang tadi. Fakashafna anka gidoaka fabasharauka liyaumal hadid. Itu Qaf surat ke-50 ayat yang ke-22. Sekarang saya turun. Saya baca Qaf yang pertama. Izin saya tidak menjelaskan Qaf. Nanti kalau sudah Bapak Ibu belajar tingkat tinggi baru saya jelaskan Qaf itu maknanya apa. Perlu 10 SKS saya menjelaskan Qaf aja. Karena di Quran banyak yang gitu. Kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf. Nah ini Qaf aja berdiri Qaf. Udah dilewat dulu ya. Nah semua ya di ayat di Quran yang huruf-hurufnya itu cuman satu huruf, dua huruf, tiga huruf yang pembuka. Sebetulnya itu tidak sederhana Bapak Ibu. Itu hanya bisa dijelaskan kepada mereka yang sudah mengalami. Yang belum mengalami, izin saya tidak menjelaskan dulu di sini. Itu sudah masuk kategori ilmu khusus. Ya, menyampaikan ilmu kepada yang tidak butuh itu suatu kezaliman. Dan menahan ilmu dari yang butuh suatu kezaliman. Supaya tidak berbuat zalim, izinkan saya tidak membahas itu dulu. Tapi untuk mereka yang ingin nanti suatu saat di tingkat kedewasaan amalnya, saya buka rahasia. Mungkin di ruangan ini ada yang sudah pernah mendengarkan kajian saya tentang Qaf. Nah, yang paling penting ini aja dulu. Wal Qur'anil Hamid. Ingat ya, Quran itu kalau di Quran ada kata-kata Quran, 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 otak kita kemana Bapak Ibu? Langsung ke benda yang wujudnya buku, yang isinya tulisan Arab itu. Ingat ya. Quran itu bahasa Arab dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Sebetulnya Quran itu kata Quran bahasa Indonesia bahasa Arab. Jawab dong. Bahasa Arab. Aslinya sebenarnya bahasa Arab, bahasa Tuhan. Arti yang sebenarnya dari Quran itu adalah bacaan. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Jadi Quran itu arti yang sebenarnya kalau menurut orang Indonesia harusnya bacaan. Makanya di Quran ada kata-kata Qaf wal Qur'anil Hamid. Qaf demi bacaan yang mulia. Qaf itu barangnya, Qaf itu wujudnya. Dan itu hanya bisa dipahami oleh mereka yang sudah menyaksikannya. Dan itulah bacaan yang mulia. Bapak Ibu membacanya pakai mata lahir atau mata kolbu. Itu ditempatkannya pun di tempat yang sangat suci. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menjangkau itu kecuali orang-orang yang suci. Yang sudah tidak ada tabir-tabir yang menutupi dia lagi. Makanya menyucikan diri, menyucikan jiwa itu luar biasa Ibu Bapak pentingnya. Makanya jangan mudah ternoda oleh situasi di luar.
Jadilah dirimu sendiri. Kalau gampang ternoda, terobang-ambing oleh situasi yang di luar, akhirnya kita sering ya mempertebal tabir kita sendiri. Cerita apa ayat ini? Cerita bacaan yang sangat mulia, yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang suci. Jujur Bapak Ibu, ayo gunakan logika yang sederhana aja. Kalau Quran yang tulisan Arab, yang berupa kitab itu, bisa nggak itu disentuh oleh orang-orang yang pembohong? Bisa nggak disentuh oleh koruptor? Kali aja eling koruptor baca Quran. Bisa nggak disentuh oleh para penzina? Bisa nggak disentuh oleh orang munafik, orang fasik? Bisa nggak disentuh oleh orang-orang yang jahat, para pembunuh? Bisa, Bapak Ibu. Padahal di Quran dikatakan, ada satu bacaan yang mulia, la yamassuhu illal mutahharun. Disimpannya pun di tempat yang terjaga, Lauhil Mahfuz. Dan itu tidak terjangkau, hanya oleh mereka yang bisa menjangkaunya. Itulah qop yang sebenarnya. Dan saya tidak bisa menjelaskan sekali lagi, harus dialami sendiri. Nah, di surat qop ayat yang kedua, lalu Allah mengatakan, ya. Oh, sebelum saya masuk. Jadi bacaan yang mulia ini siapa yang bisa membaca? Kira-kira. Yang sudah tersingkap tabirnya. Yang sudah mencapai puncaknya kesadaran. Yang sudah tidak dikendalikan lagi oleh ego, diri palsu dan keakuan. Dia sudah tenang, tentram, damai, bahagia di pusat kesadarannya. Pusat kendalinya adalah kesadaran. Lihat orang yang sudah dikendalikan oleh kesadaran, menerima semua orang apa adanya, menerima semua peristiwa apa adanya. Kenapa? Dia sudah sadar, tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang tidak ada dia di baliknya. Semua peristiwa datang terjadi, ada alasan untuk terjadinya. Dia bisa menangkap pesan-pesannya. Dia tidak terjebak benar salah baik buruk. Lihat orang yang masih terjebak benar salah baik buruk, pasti menendang dan mencengkram. Yang dia suka dicengkram, ini kawan. Yang tidak suka ditendang, ini lawan. Aduh, beragama mesti kayak gitu. Nah, maju-maju Bapak Ibu.